Anak-anakku sekalian yang hebat, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran terkait tentang fertilisasi dan gestasi, alangkah baiknya jika kalian mengetahui apa definisi fertilisasi dan gestasi. Fertilisasi adalah sebuah proses peleburan spermatozoa dan sel telur yang meliputi inti atau genom dan sitoplasma. Fertilisasi juga mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Selanjutnya gestasi. Gestasi diartikan sebagai sebuah periode waktu dalam rentang pembuahan hingga persalinan. Nah, pada periode ini janin akan tumbuh dan berkembang dalam rahim. Proses ovulasi, kalian perhatikan, tampak sel telur atau ovum keluar dari ovarium menuju tuba Fallopi. Sesaat setelah sperma dipancarkannya ke mulut rahim, kemudian bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur atau ovum yang sudah matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang bertahan hidup di tuba Fallopi, dan hanya satu sperma saja yang mencapai dan hidup di dinding telur atau dinding ovum. Sperma lain yang gagal membuahi sel telur atau ovum akan segera hancur oleh lendir asam di dalam tuba Fallopi. Sementara itu, di dalam ovum itu sendiri akan terjadi peleburan inti antara inti sperma dan inti ovum. Kemudian mengkombinasikan materi genetik dari ovum dan sperma. Kemudian mengkombinasikan materi genetik dari ovum dan sperma. Mengalami beberapa perubahan. Zigot akan menempel di uterus atau rahim. Disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio, yang seterusnya akan berkembang menjadi janin. Kehamilan atau gestasi. Kehamilan atau gestasi adalah perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. 2 minggu setelah proses pembuahan atau fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel. Selanjutnya akan menghasilkan enzim proteolitik yang membantu implantasi atau penempelan dan membentuk plasenta atau ari-ari. Minggu ke-1 dan ke-2, persiapan. Peristiwa bertemunya sel telur dan sperma. Minggu ketiga, terjadi fertilisasi. Penyatuan sel telur dengan sperma membentuk zigot, yang kemudian membentuk morula. Minggu keempat, implantasi. Morula akan berkembang menjadi blastokista, kemudian menanamkan diri ke dalam endometrium dan berkembang menjadi embrio. Pada minggu kelima, peningkatan hormon, pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Minggu ke-6, tabung saraf menutup, mata dan telinga juga mulai berkembang. Minggu ke-7, kepala bayi mulai berkembang.
Pada minggu ke-8 terbentuknya hidung bayi. Minggu ke-9 jari-jari kaki mulai muncul. Minggu ke-10 siku mulai menekuk. Pada minggu ke-11 alat kelamin bayi mulai berkembang. Minggu ke-12 kuku mulai terbentuk. Selanjutnya pada minggu ke-13 wajah bayi semakin jelas. Minggu ke-14, 15 mengenali cahaya dan alat kelaminnya berkembang dengan baik. Pada minggu ke-16 sampai 17 bayi mulai banyak gerakan. Pada minggu ke-18 sampai 19, tampak bayi sudah bisa mendengar suara. Pada minggu ke-20 sampai 22, sudah terlihat seperti manusia kecil. Minggu ke-24 dan 25 mulai terbentuk rambutnya. Pada minggu ke-26 dan 27 tampak bayi bisa menghirup cairan, juga bisa membuka dan menutup matanya. Kemudian pada minggu ke-28 sampai minggu ke-30 otak bayi semakin berkembang dan gerakan bayi semakin kuat. Pada minggu ke-31 sampai 32, tulang tengkorak bayi menyatu. Pada minggu ke-33 sampai 34, tampak sistem saraf pusat pada paru-paru semakin matang dan semakin kuat. Selanjutnya pada minggu ke-35 sampai 38, janin sudah siap untuk berada di dunia luar. Kemudian minggu ke-39, air ketuban akan pecah, diikuti masa persalinan. Demikianlah tadi materi tentang sistem reproduksi, khususnya pada materi fertilisasi dan tahapan kehamilan pada manusia. Semoga anak-anakku sekalian bisa lebih memahami materi pada sistem reproduksi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.